Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repson di channel Adi Elektronik. Untuk kali ini saya akan berbagi cara membuat crossover middle ya, seperti permintaan rekan-rekan semua pencinta elektronika. Ini skemanya, siapkan. Mau screenshot silakan ya. Nah, ini datanya udah lengkap semua. Oke, kita ke skema ya. Ini untuk middle 4 sampai dengan 10 in. Sederhana sekali, cuma ini aja. Ada satu kumparan atau coil, atau spool, ada satu kapasitor. Seperti ini, inputnya plus, nanti polaritas outputnya di sini jadi minus ya. Ini kalau dipakai untuk sistem 3-way, nanti saya jelaskan di kemudian hari. Saya buatkan video tersendiri kenapa ini polaritas dibalik. Tapi kalau ini pemakaiannya terpisah, silakan Anda. Ini tetap menjadi plus, ini minus pun boleh. Tapi kalau dipergunakan sistem 3-way seandainya, karena untuk untuk treble, tweeter, crossover tweeter dan crossover untuk bass kan sudah beberapa waktu yang lalu udah saya buatkan tutorialnya. Nanti kalau sistem 3-way tinggal menggabungkan aja tambah ini. Oke, kembali ke skema lagi. Ini komponennya ya. C nya ini nilainya 22 mikro sampai dengan 200 mikro. Voltasenya 100 sampai dengan 200 volt yang elko jenisnya ya, non polar. Nah, seperti ini. Jadi saya akan pakai yang 47 mikro. Nanti bisa ini tidak mengikat. Ya, nilainya bisa juga menggunakan yang 100 mikro seperti ini. Yang 100 mikro 100 volt. Temperatur kerja yang tinggi juga ini cukup tinggi nih, 105 derajat Celcius temperatur kerjanya. Ini nanti disesuaikan dengan dengan kondisi driver atau middle yang kita pergunakan. Tuh, lantas 2 cocker paralon. Seperti biasa, seperti untuk gulung Twitter tempo hari yang pernah saya buatkan. Diameter paralonnya 1 inci, panjangnya juga 1 inci. Seperti ini kalau yang sudah jadi ya. Seperti ini, kondensatornya seperti ini. Tapi kalau terpaksa ya bisa juga gunakan seperti ini. Ini 22 mikro ini. Panjangnya ini cukup panjang 5 cm. 22 mikro 400 volt. Seperti ini. Tapi dalam terapan itu suaranya ini kalau menurut saya itu kering ya. Middle-nya memang fokus ke tengah aja. Tidak ada ke agak rendah sedikit. Jadi frekuensinya kerja ini terbatas. Hanya di frekuensi sekitar 3 kilo sampai dengan 7 kilo. Kurang lebar ya. Kurang dinamis. Kalau menurut saya seperti itu. Lantas kawat email, diameternya kawat email itu 0,8 milimeter. Lilitannya jumlahnya 100 lilit. Begitu. Kalau Anda mau screenshot silahkan. Itu data-datanya nih. Cukup ya. Sekarang kita ke cara pembuatan kumparan coil, spool atau lilitan. Saya persiapkan dulu. Oke, langsung aja ya dipersiapkan untuk gulungan. Ini coker yang paralon itu 1 inci diameter, juga panjangnya 1 inci. Kita mulai aja ya. Seperti biasa, tiap penggulungan ini yang rapi dan padat. Sebanyak 100 lilit. Oh iya, diameter kawat ML tadi saya sebutkan kalau tidak salah hilap
08 yang seharusnya 085, atau dipergunakan yang MIR 1 mili pun boleh. Kalau memang mempergunakan ya speaker line array yang bersifat lebih mid high ya, yang berkarakter mid high 10 inci, mendaki ada yang lebih besar. Ya kapasitornya bisa di atas 100 mikro. Usahakan yang elko. Kalau orang Jawa bilang itu suaranya lebih teles. Istilah lokal. Lebih dinamis kalau saya bilang. Ini nanti bisa 4 shape ini. Jadi awali dari sini, nanti berakhir di sini juga. 1, 2, 3, 4 tumpuk ya. Nah, satu tumpuk ini berjumlah 25 lilit. Oh iya, jangan lupa diberi sedikit lem biar dia tidak terurai atau lepas nanti. Walaupun nanti dia akan diisolasi ataupun diberi tis ya, klem kabel itu. Tapi juga tidak ada salahnya kita kasih lem sedikit aja di ujung-ujung. Rapi, sepadat, padat. Ini yang saya buat ini tidak menggunakan inti keren ya, atau inti logam. Ini inti udara. Kalau inti keren ya gunakan yang koker kotak itu. Ini kokernya bulat. Karena apa? Mungkin sifat yang saya speaker yang akan saya pergunakan nanti untuk middle itu yang berkisar 6 atau 8 in. Ini pergunaannya hanya untuk rumah ya, home use. Tapi ini juga bisa digunakan untuk sound pro itu, untuk sound lapangan. Home use. Jadi tidak besar-besar. Tapi kalau memang dipakai speakernya sendiri sudah berkarakter mid high dan frekuensinya cenderung kerjanya di atas 500 Hz untuk frekuensi bawah ya, dan untuk frekuensi mid high-nya bisa lebih dari 7 atau 8 kHz. Nah, itu memang perlu diredam dengan inti keren atau logam. Tuh, jadi high-nya dibatasi karena high-nya nanti kan fungsinya sudah terwakili oleh Twitter. Fokus pada suara mid-nya.
Suara-suara mid itu lebih cenderung kebanyakan vokal ya. Vokal wanita itu biasanya lebih dominan di frekuensi tengah antara 3 sampai dengan 7 kHz. Kalau crossovernya ini bagus, enak, nanti vokalnya juga enak didengarkan. Kalau saya di usia yang sekarang ini, kalau mendengarkan musik secara utuh keseluruhan ya, jadi antara bass, mid, dan high-nya atau treble-nya atau twitternya itu yang nggak berimbang, bisa semua dinikmati. Juga instrumen-instrumen yang di middle itu biasanya lebih buat saya lebih enak lebih dinikmati untuk di midnya. Nah, dulu ketika masih muda memang tidak peduli, kalau penting itu speaker bass treble-nya kontras, jeduk kalau enggak tidak ada keseluruhan. Kalau suara piano bisa kita nikmati. Banyak dong instrumen-instrumen yang di frekuensi tengah itu ya, di frekuensi medium itu antara 3 sampai dengan 8 kilo lah. kHz maksudnya. Apalagi kalau amplifiernya tabung atau preamp tabung yang kelas premium, betul-betul bisa kita nikmati, karena vokalis penyanyi dari satu musik reproduksi itu terdengar seolah-olah yang nyanyi itu di hadapan kita. Itu yang preamp kelas premium, makanya harganya luar biasa. Nanti suatu saat akan saya buat itu, karena sudah beberapa tahun nyelengi tabung, nyimpan tabung itu masih sampai sekarang. Cuma sebagian masih ketelisut, kalau orang Jawa bilang. Berada di mana naruhnya lupa ya. Udah 100 ya ini. Nah, itu udah menunjukkan angka 100 tuh. Oke, kita potong dulu. Kalau ya kasih lem lagi, nanti berisolasi ya, diberi isolasi luarnya, karena ini kokernya tidak ada penahan kiri kanannya. Amannya kita beri lem sedikit, cukup atas bawah, nanti kan dia rata sendiri, meresap sendiri. Ya, sini. Oke, kita lepas, nanti kita persiapan perakitan juga ngetesan.
selesai sudah. Sekarang kita mulai merakit ya. PCB nya ini, pembuatan PCB nya videonya udah saya buatkan ya, di cara membuat ini, jalur-jalur PCB ini di video yang lain. Udah. Ini kapasitornya, jangan lupa di bagian bawah kapasitor diberi lem silent ini biar dia tidak putus jika ada goncangan di dalam box speaker. Ini bisa dipergunakan juga untuk sound pro atau rumah. Sound pro biasanya gunakan speaker line array itu mulai 5 in sampai dengan 10 in, biasanya seperti itu digunakan. Saya juga akan coba nanti untuk line array itu, tapi saya bergunakan jadi fungsi middle. Ya, tinggal disordel seperti biasa. Ini saya sediakan lubang-lubang yang agak lebih, nah karena nanti di prakteknya itu yang mana yang cocok. Kondensatornya ini bisa ditambah lagi, kapasitornya bisa ditambah di sini seperti itu, tapi saya rasa satu dulu aja cukup. Digunakan untuk rumah. Oh iya, di bagian dalamnya juga jangan lupa ya dilem supaya tidak kena getaran di ruang box speaker itu. Menggunakan lem silikon ini agak elastis. Ya, oh iya, jangan lupa waktu lilitan yang ini, yang awal ini selalu di input ya, di input. Lilitan yang terakhir itu yang ke outputnya, nah, di inputnya masuk yang awal itu. Kabel
aja ya, mudah melihatnya. Inputnya seperti biasa, sama yang dapat kumparan yang plus, yang ground. Bedakannya di output. Tapi kalau dipakai terpisah dari tweeter dan bus, maksudnya tuh tidak dalam satu box, ini polaritasnya terserah mana yang lebih enak. Tapi kalau dalam satu box, polaritasnya harus yang middle-nya itu dibalik, yang minusnya ini, groundnya ini jadi plus seperti gini, yang plusnya itu jadi minus. Itu nanti bersama-samaan ya penjelasannya dengan merangkai ini menjadi crossover 3-way. Hanya menggabungkan dari beberapa yang sudah lalu ya, tweeter dan busnya, dari yang sudah saya pernah buatkan videonya. Tinggal gabung aja dalam satu printed. Memang rencana untuk satu box. Dalam satu box wajib yang middle-nya dibalik. Kenapa ya? Harus ada peraga nanti, terus ada gambar, skema, dan peraganya. Kalau cuma cerita begini aja nanti banyak yang tidak paham. Oke, kita coba satu dulu ya. Oke, persiapan dulu, pasang-pasang dulu. Nah, seperti ini. Ini saya mempergunakan speaker full ring 6 inci seperti ini. Nah, langsung aja ke musik. Itu aja, musiknya terbatas, uncopyright. Ya ini. Sekarang kita coba langsung ya, langsung yang plusnya ini, yang minus kita lepas. Ini langsung nih, tanpa crossover ya kali ini. Nah, bassnya. Bedakan tanpa crossover middle, dan ini yang lewat crossover middle, hanya middle tak yang kita gunakan. Bassnya masih masuk, tapi kecil sekali. Gitu ya, memang yang kita harapkan itu frekuensi bawahnya
mid low-nya ada sedikit di frekuensi sekitar 200 Hz, di high-nya sekitar 8 kHz. Kalau biasa mendengarkan musik pasti akan hafal frekuensi kerjanya di mana. Itu jangan lupa ya, subscribe, like. Saya akan tetap selalu berbagi. Ini juga mungkin di kesempatan yang lain, yang ini akan saya rakit jadi 3-way yang dari crossover yang sudah dari yang high, low, dan ini midnya. Saya rakit dalam satu printed. Itu terima kasih semua yang sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.